Hai sahabat Kefas, perkenalkan, aku Flora Kitasen, aku berasal dari Universitas Gunadarma dan aku juga berasal dari Lampung dan aku dari grup 2. Setelah mengikuti Bible Course Kefas seri 1 Keselamatan, aku juga mengikuti Bible Course seri 2 Bertumbuh. Di seri 1 sebelumnya aku mengerti betapa pentingnya sebuah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di seri 2 berdoa yang dipimpin Roh Kudus, membaca mendoakan firman Tuhan, memiliki persekutuan, bersaksi, bahkan menyebarkan Injil. Tuhan berkata bahwa untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Itu artinya kita juga harus mampu memperlengkapi diri kita, menjaga roh untuk tetap hidup dan menyala dalam diri kita. Mau hidup kudus, serta melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam diri kita. Memiliki persekutuan itu sangat penting. Untuk itu carilah teman, bahkan persekutuan yang membuat kita semakin bertumbuh. Terima kasih untuk Bible Course Kefas yang telah memberikan tempat, yang telah memberikan banyak pelajaran, materi, serta tempat untuk memberi kesaksian kepada sesama. Tuhan selalu menyertai setiap langkah. Halo Sobat Kefas, perkenalkan nama saya Ripka Natalia Bancernahor. Saya dari kelompok Kefas 3, saya berasal dari kota Medan. Sobat Kefas, dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25b berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Teman-teman, kita perlu menjadi orang yang saling, dikatakan tadi saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Kita juga perlu berhimpun dalam kelompok kecil atau Kefas. Di dalam kelompok kecil ini kita dapat saling memperhatikan, terutama saat kita berhimpun dalam nama Tuhan. Kita juga dapat saling mendorong, saling menguatkan seorang dengan yang lain. Juga dikatakan tadi, kita jangan menjadi orang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi biarlah kita saat ini menjadi orang yang suka berhimpun dalam kelompok kecil, terutama saat kita berhimpun dalam nama Tuhan. Amin. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alfiani dari kelompok 7. Saya berasal dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saya mengucap syukur bisa mengikuti Bible Course seri kedua ini dengan tema bertumbuh. Saya juga mengucap syukur bisa bersama-sama dengan teman semuanya, sama-sama belajar menjadi orang yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Dalam mengikuti Bible Course ini, teman-teman, saya sungguh terbantu dan juga saya terberkati dengan adanya mengerjakan worksheet. Dengan mengerjakan worksheet ini, saya bisa mempraktikkan secara langsung atas kebenaran firman yang telah disampaikan. Ya, walaupun secara langsung saya jarang mengisi worksheet ini, tetapi ketika saya memiliki kesempatan untuk mengisinya, ya saya benar-benar dibawa memahami firman tersebut, sehingga saya pun bisa memiliki pengalaman akan firman tersebut. Teman-teman semuanya, saya juga terberkati dengan ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 13 mengatakan bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan teman-teman semua, ketika kita menyeru nama Tuhan, kita akan diselamatkan. Ayat ini sungguh menguatkan saya, di mana ketika saya merasa bahwa saya menjadi usang atau sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Tetapi ayat ini kembali teringat bahwa ketika saya berseru kepada nama Tuhan, maka nama Tuhan ini akan menyelamatkan saya. Karena itu teman-teman semua, kiranya juga kita bisa sama-sama jadi orang yang terus berseru kepada nama Tuhan. Teman-teman semua, kiranya juga dengan usainya Bible Course ini ya tidak membuat kita berhenti untuk bertumbuh. Tetapi teman-teman semua, kiranya kita boleh terus sama-sama berlatih, belajar menjadi orang yang terus bertumbuh di dalam Kristus, sehingga kita bisa memiliki pengalaman yang intim dengan Kristus setiap waktunya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Evan, saya dari kelompok Kefas 8, asal saya dari kota Surabaya. Di sini saya ingin membagikan kenikmatan saya selama Bible Course Kefas seri 2, terutama dalam topik doa baca. Teman-teman, mungkin diantara kita berpikir firman Tuhan itu hanya untuk dibaca. Ternyata tidak teman-teman, kita bisa menikmatinya dengan mendoa bacakannya. Firman Tuhan ini bisa menjadi makanan rohani bagi kita.
saya diterangi di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Di situ dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Kita juga harus menikmati perkataan Tuhan. Kita juga harus menikmati firman Tuhan. Melalui doa baca kita bisa menikmati firman ini menjadi makanan kita, teman-teman. Puji Tuhan, dengan kita menikmati firman Tuhan, dengan kita memakan firman Tuhan, firman ini bisa menjadi kelimpahan atas diri kita, teman-teman. Bukan hanya dibaca, tetapi di doa bacakan. Kita bisa membaca firman ini menjadi sesuatu yang hidup. Ketika pagi hari saya datang kepada Tuhan pun tidak hanya membaca firman, tetapi ketika saya mendoa bacakannya, oh Tuhan Yesus, firman ini menjadi satu kelimpahan bagi saya. Puji Tuhan teman-teman, kita bisa berlatih, kita bisa belajar untuk mendoa bacakan firman Tuhan. Kita harus hari demi hari mendoa bacakan firman Tuhan, agar firman ini dapat menjadi kelimpahan bagi kita. Firman ini bisa menyuplai kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Riniati Ruu. Saya dari kelompok Kefas 9. Asal saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak mentor Kefas 9 yang telah mempercayakan kepada saya untuk bersaksi. Amin, puji Tuhan. Saya bersyukur karena selama mengikuti Bible Study seri kedua, saya mendapatkan banyak ilmu, dan ilmu itu tidak akan pernah saya dapatkan di buku lain selain Alkitab. Amin. Saya tahu saya belum sempurna dalam berdoa dan menyeru nama Tuhan, tapi saya selalu haus akan firman Tuhan setiap hari. Seperti ada tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Berdoa bagi saya adalah nafas kehidupan, dan menyeru nama Tuhan adalah ungkapan kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, ceritakanlah semuanya kepada Tuhan. Saya percaya sebesar apapun masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, itu akan terselesaikan dengan baik, asalkan kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Shalom. Halo, perkenalkan namaku Stefani. Aku berusia 19 tahun dan berlokasi di daerah Jakarta. Nah, hari ini aku akan membagikan pengalamanku bersama dengan Kefas Indonesia. Pertama kali aku mengenal Kefas adalah melalui temanku yang waktu itu mengajak aku untuk mengikuti serial Bible Course Kefas BCK yang serial pertama. Nah, pada saat itu merupakan liburan kuliah yang waktuku sangat senggang, dan juga aku saat itu memiliki kerinduan untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Nah, waktunya pas banget dong. Tentu saja aku ikut. Nah, ternyata di sana aku ditemukan dengan teman-teman yang sangat mendukung dan juga mentor yang dapat membimbing aku untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kemudian setelah Bible Course 1 ini selesai, Kefas melanjutkannya dengan serial yang kedua. Di sana aku bertemu dengan teman-teman baru, mendapatkan anggota tim yang baru dan juga mentor yang baru lagi. Nah, di sini aku sangat-sangat senang kepada mereka, di mana mereka sangat mendukung aku dan juga membantu aku untuk bertumbuh dalam iman. Terima kasih banyak Kefas Indonesia. Halo teman-teman, nama saya Yustani Segian, saya berasal dari Sorong dan kini saya berkuliah di Semarang. Saya dari kelompok Kefas 14. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang memberitakan Injil. Teman-teman ingat tidak, dalam Bible Course dikatakan bahwa kita memiliki status sebagai seorang imam yang juga terdapat dalam Wahyu pasal 1 ayat 6. Sebagai seorang imam sudah sepatutnya kita mempersembahkan persembahan yang rohani kepada Tuhan, yaitu membawa orang-orang kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Puji Tuhan, Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi sudah sepatutnya kita berbuah bagi Tuhan. Teman-teman, saya teringat pengalaman saya dalam memberitakan Injil kepada keluarga saya, kepada orang tua saya saat itu. Saya berasal dari keluarga Kristen, tapi jarang sekali kami membicarakan firman Tuhan. Karena itu saya terdorong untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saat itu saya menyampaikan apa yang saya nikmati terhadap firman Tuhan. Saat saya menyampaikan, mereka mendengarkan, tetapi setelah selesai saya berbicara, mereka bertanya, "Kamu mau jadi pendeta?" Seolah-olah mereka menolak. Mungkin bagi beberapa teman-teman ini hal yang biasa, tapi setelah kejadian itu saya takut untuk mencobanya kembali. Yang hanya saya lakukan setiap saya menelpon mereka adalah mengajak mereka berdoa bersama. Melalui berita yang disampaikan dalam Bible Course, saya terdorong kembali untuk terus membawa keluarga saya kepada Tuhan. Tidak peduli mereka menolak atau tidak, saya harus terus berdoa bagi keluarga saya agar Tuhan melembutkan hati mereka supaya mau menerima firman Tuhan. Teman-teman, hari ini jangan berpikir kalau tugas memberitakan Injil adalah untuk orang-orang yang melayani saja. Tidak, kita sebagai orang-orang muda juga memiliki hak dan status yang sama sebagai seorang imam. Jadi jangan takut gagal atau ditolak. Kita harus terus berlatih, harus terus maju dalam memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, seperti yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman Tuhan, bersiap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Yuk teman-teman, kita maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Halo Sobat Kefas semuanya, perkenalkan nama saya Misela dari kelompok Kefas 17. Saya berasal dari kota Manado. Puji Tuhan, saya sangat sukacita bisa mengikuti Bible Course Kefas seri 2 ini. Saya diterangi bahwa ketika kita beroleh selamat, tidak cukup sampai di situ saja, tetapi kita perlu bertumbuh dalam hal kerohanian kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Puji Tuhan teman-teman, saya sangat diterangi ya dari ayat ini bahwa jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau sidang-sidang yang ada, tetapi kita perlu semakin giat melakukannya. Amin teman-teman, saat ini walaupun pandemi ya, sidang-sidang dilakukan secara online, tapi semoga kita tetap semangat untuk dapat mengikuti setiap sidang yang ada. Karena di dalam sidang kita bisa saling terbangun satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Saudari, syukur pada Tuhan. Perkenalkan, saya Indriani dari kelompok Kefas 27 dan saya berasal dari kota Manado, Sulawesi Utara. Puji Tuhan, saudari, selama mengikuti seri Kefas yang kedua mengenai bertumbuh, kita semua nampak bahwa kita tidak hanya cukup percaya dan dibaptis, kita juga perlu pertumbuhan. Saudari, di dalam penghidupan kita sehari-hari, katakan kemarin bahwa berdoa adalah nafas kita sebagai orang Kristen dan membaca Alkitab adalah makanan kita. Saudari, tidak cukup hanya itu, kita juga perlu menyeru nama Tuhan. Mengapa saudari? Agar kita bisa diselamatkan dari hari ke hari. Saudari, ketika kita mau menyembah Tuhan, kita perlu menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudari, hati kita perlu tertuju kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari, biarlah kita terus berlatih. Walaupun seri Kefas yang kedua ini berlalu, tetapi biarlah firman Tuhan tetap ada, saudari, di dalam penghidupan kita sehari-hari. Kita perlu terus belajar memperhidupkan Kristus dari hari ke hari. Puji Tuhan, saudari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, perkenalkan nama saya Joanna dari Kefas 31. Saya berasal dari kota Jakarta. Saya sangat bersyukur dapat mengikuti Bible Course Kefas seri pertama dan seri kedua. Melalui Bible Course Kefas, saya dibawa untuk semakin mengenal siapakah Tuhan saya, semakin mengenal perkataan-perkataan Tuhan, yaitu firman-Nya. Saya juga menyadari, sebagai orang Kristen, saya perlu terus bertumbuh, menempuh penghidupan orang Kristen dengan normal. Saya belajar setiap pagi, ketika membuka mata saya, selalu berseru kepada Tuhan,
menyerukan, "Oh Tuhan Yesus." Saya menjalani hari-hari saya dengan terus berkontak kepada Tuhan, yaitu berdoa setiap waktu. Saya juga menikmati pembacaan Alkitab setiap hari. Saya menjadi orang yang dipenuhi dengan limpah oleh perkataan-perkataan Tuhan. Saya juga belajar untuk dengan berani memberitakan firman kepada teman-teman saya. Teman-teman, saya teringat dengan satu ayat di Efesus pasal 5 ayat 11. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, waktu kita adalah waktu yang singkat. Karena itu, kiranya di waktu yang singkat ini, kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan kita. Marilah kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.